Media Belanda, Timnas Indonesia dapat amunisi tambahan, Tristan Gooijer. Pengamat sepak bola Belanda klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebutkan Timnas Indonesia tidak pantas bermain di Piala Dunia 2026. Chelsea kepincut putra Diego Simeone. Tinggalkan Atalanta di musim panas. Siapa pengganti Gianpiero Gasperini? Media Belanda, Timnas Indonesia dapat amunisi tambahan, Tristan Gooijer. Pemain pinjaman Ajax, Tristan Gooijer besar kemungkinan akan menjatuhkan pilihannya untuk membela Timnas Indonesia. Ia memenuhi syarat untuk diproses naturalisasi oleh PSSI. Salah satu media Belanda, Voetbal Premier di artikel terbarunya yang rilis pada hari ini, Senin, 31 Maret, meminta Gooijer untuk berpikir masak-masak jika memilih untuk jadi WNI. PSSI telah menghubungi Tristan Gooijer. Negara Asia itu berharap dapat meyakinkan pemain Ajax yang dipinjamkan ke PSV Zwolle musim ini untuk bermain membela Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert, ulas Voetbal Premier. Gooijer menurut Voetbal Premier jadi bagian dari tim muda Belanda, namun karena akar keluarnya di Indonesia, proses naturalisasi sangat memungkinkan. Diskusi pertama dengan perwakilan PSSI telah dilakukan. Negara Asia ini berharap dapat meyakinkan Gooijer untuk membela Timnas Indonesia di masa mendatang. Pihak Gooijer baru-baru ini sudah buka suara soal kemungkinan ia menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan di masa depan, katanya. Timnas Indonesia berharap dapat lolos ke Piala Dunia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kekalahan 1-5 dari Australia dan kemenangan 1-0 atas Bahrain jadi asa untuk tim Garuda. Pengamat sepak bola Belanda klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebutkan Timnas Indonesia tidak pantas bermain di Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Belanda, Kees Kwakman, memberikan klarifikasi usai menilai bahwa Timnas Indonesia tidak pantas bermain di Piala Dunia 2026. Klarifikasi ini dilontarkan usai Kees Kwakman mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia. Tidak sedikit netizen Indonesia yang langsung menyerang mantan pemain FC Groningen itu di media sosial. Ia sepertinya sadar bahwa ucapannya mengundang kontroversi yang menyakitkan perasaan supporter Timnas Indonesia. Kees Kwakman sangat kaget bahwa pernyataan itu viral di Indonesia. Ia juga merasa apa yang dikatakannya berbeda dengan arti penerjemah dari beberapa pemberitaan di Indonesia. Situasinya cukup intens. Mereka menerjemahkan kata-kata saya dari minggu lalu dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda di sana, kata Kees Kwakman dilansir dari Voetbal Premier. Kees Kwakman mengerti bahwa sepak bola di Indonesia sangat luar biasa. Semua orang di Indonesia mencintai olahraga tersebut. Tentu saja masyarakat Indonesia berharap tim Merah Putih bisa tampil di Piala Dunia 2026. Ia pun meminta maaf bahwa telah mengatakan pernyataan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang bangga tentu saja. Mereka merasa agak tersinggung. Tetapi tentu saja bukan itu maksud saya, ucap Kees Kwakman. Kees Kwakman mendoakan agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah tim asuhan Patrick Kluivert itu masih terbuka lebar dan belum tertutup. Selain itu, Kees Kwakman juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan dua asisten pelatih Timnas Indonesia. Mereka adalah Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Saya katakan minggu lalu bahwa apa yang terjadi di sana, Indonesia, sungguh luar biasa. Saya benar-benar mendoakan mereka agar sukses. Semoga saja ini juga akan menghasilkan sesuatu untuk sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Juga hebat bahwa Belanda bisa terlibat. Saya kenal baik dengan Denny Lanzaat serta Alex Pastoor, jadi saya harap mereka berhasil. Dan jika mereka lolos, mereka layak berada di Piala Dunia 2026. Sesederhana itu, kata Kees Kwakman. Chelsea kepincut putra Diego Simeone. Klub Premier League, Chelsea punya target transfer baru di musim panas nanti. The Blues berencana untuk merekrut Giuliano Simeone dari Atletico Madrid. Giuliano merupakan putra dari pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone.
Usai dipinjamkan ke Deportivo Alavés pada musim lalu, sang winger kini bermain di tim utama Los Rojiblancos. Winger berusia 22 tahun itu menunjukkan performa yang apik. Ia berhasil mengemas 4 gol dan 7 assist bagi Atletico sejauh ini. Vichajes melaporkan bahwa performa apik Giuliano menarik perhatian Chelsea. The Blues dilaporkan ingin memboyongnya ke Inggris di musim panas nanti. Joao Felix di AC Milan ibarat menaruh harapan pada bayangan. AC Milan kembali menelan kekalahan di pentas Serie A, bertandang ke markas Napoli pada Senin, 31 Maret 2025, tim asuhan Sergio Conceição tumbang dengan skor 1-2. 2 gol cepat dari Matteo Politano dan Romelu Lukaku di babak pertama menenggelamkan Milan. Luka Jovic sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-84, tetapi itu tak cukup menghindarkan Rossoneri dari kekalahan. Di balik hasil buruk ini, ada satu keputusan yang memicu tanda tanya besar. Mengapa Joao Felix yang dimainkan sejak awal bukan Rafael Leao? Para penggemar Milan berharap melihat Leao sebagai starter di laga krusial ini. Namun, Conceição justru mempercayakan posisi itu kepada Joao Felix. Keputusan Conceição semakin sulit dipahami jika melihat performa Felix secara keseluruhan. Ex-pemain Benfica ini seperti tak bisa menemukan ritme permainan yang sesuai dengan Milan. Satu pertanyaan lain yang patut diajukan adalah, mengapa mempertahankan Felix di lapangan ketika dia bukan bagian dari proyek jangka panjang Milan? Menurut agennya, Jorge Mendes, Felix kemungkinan akan berlabuh di Turki musim depan. Galatasaray digadang-gadang sebagai calon destinasi barunya. Jika benar demikian, maka keputusan Conceição untuk lebih mengandalkan Felix ketimbang Leao semakin sulit dimengerti. Apakah ini strategi jangka panjang atau sekadar upaya sia-sia? Tinggalkan Atalanta di musim panas. Siapa pengganti Gianpiero Gasperini? Gianpiero Gasperini dikabarkan akan jadi pelatih baru AS Roma. Thiago Motta dan Maurizio Sarri masuk sebagai kandidat pengganti sang pelatih di Atalanta. Gianpiero Gasperini muncul sebagai kandidat terdepan menggantikan Claudio Ranieri sebagai pelatih AS Roma untuk musim 2025-26. Terlebih dia telah mengumumkan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Ladia setelah 2026. Saat ditanya media tentang rumor tersebut, Gasperini mengaku sangat tersanjung dengan kabar ketertarikan Giallorossi. Menurut berbagai sumber Italia, termasuk Sky Sport Italia, Ranieri dan Direktur Florent Gisolfi telah berbicara dengan Gasperini. Media Italia juga menambahkan jika Gasperini adalah nama yang disetujui semua pihak di ibu kota. Dengan banyaknya minat pada jasanya, Gasperini diakini tidak akan terburu-buru memutuskan klub berikutnya yang akan dia bela. Namun, siapa yang bisa menggantikan pelatih berusia 67 tahun itu di Stadion Gewiss musim depan? Menurut laporan terbaru dari Tutto Mercato Web, Thiago Motta adalah kandidat potensial untuk pekerjaan Atalanta musim depan, bersama Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano, Igor Tudor, dan Francesco Farioli. RB Leipzig mulai negosiasi transfer Jobe Bellingham dari Sunderland. Leipzig nampaknya sangat serius ingin mendatangkan saudara Jude Bellingham, Jobe Bellingham, dari Sunderland AFC pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Klub milik Red Bull itu dilaporkan telah mengadakan pembicaraan tahap awal dengan perwakilan sang pemain untuk membahas potensi transfer. Cukup wajar apabila Leipzig sangat berhasrat untuk mendatangkan Jobe Bellingham, pemain yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di usianya yang masih belia, Jobe berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan sebagai gelandang tengah. Sejauh musim 2024-25 ini, Jobe telah mencatat 35 penampilan dari semua kompetisi bersama Sunderland AFC dengan mencetak 4 gol dan menyumbang 3 assist. Selain RB Leipzig, klub-klub raksasa Eropa seperti Arsenal, Manchester United, dan Borussia Dortmund juga tertarik untuk mendatangkan pemain kelahiran Stourbridge, Inggris, tersebut. Menurut informasi dari laman Transfermarkt, saat ini Jobe memiliki nilai pasar sebesar 22 juta euro atau setara dengan 382 miliar rupiah. Arsenal kehilangan Riccardo Calafiori, absen beberapa pekan karena cedera. Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa bek Arsenal, Riccardo Calafiori, harus menepi selama beberapa pekan akibat cedera lutut yang didapatnya saat bertugas bersama timnas Italia. Pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera saat Italia kalah 2-1 dari Jerman dalam leg pertama perempat final Nations League pada 20 Maret.
Mantan pemain Bologna tersebut absen dalam leg kedua 3 hari kemudian dan kembali ke London lebih awal untuk menjalani pemeriksaan medis oleh tim medis Arsenal. Menjelang laga Arsenal melawan Fulham di Premier League pada Rabu 2 April dini hari WIB, Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Riccardo Calafiori akan absen dalam beberapa pekan. Ya, sayangnya Riccardo mengalami cedera saat bersama tim nasional, ujar Arteta. Sangat disayangkan cara cederanya terjadi. Itu bisa saja lebih buruk. Jadi semoga hanya beberapa pekan. Tapi kita harus melihat bagaimana perkembangannya.